obat dari penyakit yang divonis secara medis sudah tidak mungkin ada obatnya, atau bahkan obat hati yang tidak akan ditemukan solusinya di poli-poli di rumah sakit. Al-Quran menjadi syifa ketika itu dibacakan, bukan ketika tulisannya kemudian dituliskan lalu antum kemudian simpan di tempat tertentu menjadi bagian yang kemudian diyakini untuk memberikan faedah tertentu. Kalau penyakitnya parah luar biasa, ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ada juga fungsi syifa, obat dari penyakit yang divonis secara medis sudah tidak mungkin ada obatnya, atau bahkan obat hati yang tidak akan ditemukan solusinya di poli-poli di rumah sakit. Kalau yang pertama nanti disebut dengan penyakit-penyakit yang kalau secara medis disebut dengan daun, obatnya dawa, tapi yang ini sulit ditemukan, bahkan medis sudah mengangkat tangannya. Contohnya bahkan sudah terjadi di zaman Nabi, seorang kepala suku yang disengat kalajengking itu, yang racunnya sudah menyebar, yang sudah tidak ada kesanggupan medis untuk bisa menyembuhkan itu. Maka Allah kemudian memberikan petunjuk pada seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membacakan bagian dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, yang dengan izin Allah setelah dibacakan sembuhlah orang itu. Maka dari situlah kemudian fungsi Al-Quran ini disebut dengan syifa. Yang menjadi syifa bukan tulisannya, tapi yang dimaksudkan adalah bacaannya. Jadi dalam konteks ini saya sering menyampaikan bahwa fungsi Al-Quran menjadi syifa ketika itu dibacakan, bukan ketika tulisannya kemudian dituliskan lalu antum kemudian simpan di tempat tertentu menjadi bagian yang kemudian diyakini untuk memberikan faedah tertentu. Itu hal berbeda. Kita belum bahas materi itu. Tapi yang ingin kami tekankan adalah fungsi Al-Quran menjadi syifa saat ia kemudian dibacakan. Maka turunlah kemudian itu dalam uraian di surah ke-17 Al-Isra ayat ke-82. Sebelah kiri di pertengahan di mushaf. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa makna yang pertama adalah obat bagi penyakit yang secara medis itu sulit untuk diatasi. Jadi kalau nanti ada hal yang demikian terjadi lagi, Anda bisa kemudian gunakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau medis mengatakan nggak bisa, ini mustahil, ya dihukumi seperti yang kita bahas pertemuan lalu, maka ambillah kemudian mushaf, Anda berwudu, bacakan Al-Quran, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, cari ayat-ayat terkait dengan kebutuhan syifa Anda. Ada yang di Quran surah ke-26 ayat ke-80, ada wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau penyakitnya parah luar biasa, ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Bahkan di ayat itu Allah berjanji kalau ada orang menderita penyakit seperti Nabi Ayub pun persis sama, di ujung ayatnya kalau dia mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub amalkan, maka Allah akan sembuhkan dengan izinnya. Wa dzikra lil abidin. Dzikra ini mesti menjadi pengingat, zikrun bagi hamba-hamba Allah. Kenapa disebut abid? Abid itu punya sifat ubudiyah. Jadi kalau Anda pengen sembuh, disembuhkan oleh Allah yang punya sifat menyembuhkan, maka dekati Allah lewat ubudiyah, tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan tahajud, tingkatkan sholat, dan di antara ibadah itu berinteraksi dengan Al-Quran. Zikrun, Al-Quran disebut zikrun. Quran disebut zikrun, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, jadi ketika Anda disebutkan isyarat di Quran wa dzikra lil abidin, maka interaksi perbanyak dengan Al-Quran. Baca, baca, baca. Divonis penyakit, pegang penyakitnya, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, syifa itu bermakna obat dari penyakit hati yang tidak mungkin kemudian kesembuhannya ditemukan di klinik-klinik medis ataupun sifat-sifat klinis. Datang Anda ke dokter, konsultasi mengatakan, aduh dok, kepala saya pusing, sulit kemudian. Setelah 3 hari ini kemudian tidak hilang-hilang. Sebelah mana pusingnya? Hampir semua di kepala, depan, belakang, kanan, kiri. Masya Allah, apa gejalanya? Gejalanya kalau tetangga saya beli mobil baru, saya pusing sebelah kanan. Kalau dia beli motor baru, saya pusing sebelah kiri. Handphone baru, saya pusing sebelah depan. Ya, Masya Allah, tas baru sebelah belakang. Maka kalau Anda tanya dokter seperti ini, maka tidak mungkin kemudian akan diberikan resep-resep obat-obat duniawi secara klinis dan medis. Ini bisa disembuhkan dengan syifa. Penyakit seperti ini disebut dengan maradun, melekat ke dalam hati, yang diserang hatinya, jiwa paling dalam disebut dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulubun. Maka turun ayat di Al-Baqarah ayat 10, rahmatullah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada.
Marad di sini penyakit hati. Makanya ketika ayat ini menerangkan tentang orang munafik itu bukan kena penyakit fisik, hatinya yang kena. Persoalannya dalam jiwanya. Nah, apa di antara obatnya? Rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disebut syifa. Syifa di antara maknanya obat dari segala penyakit terkait dengan hati. Tapi pengertian terbaliknya dalam ilmu usul fiqih, mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Berarti pengertian terbaliknya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, itu seharusnya, awas, seharusnya mengobati penyakit-penyakit dalam hatinya, sehingga terjadi perubahan lebih baik dalam dirinya.